Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Nagori Tanjung Hataran kasus positif COVID-19 terbanyak di Simalungun. Labusel bahas draft peraturan HUPSU terkait tatanan normal baru. Dampak COVID-19 ribuan UMKM di Sumut gulung tikar. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi, selengkapnya. Pemirsa, pasien positif COVID-19 di Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Simalungun, Sumatera Utara terus bertambah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 29 warga dinyatakan positif hasil swab test. Seluruhnya dirawat di Rumah Sakit Umum Rujukan dan di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun. Klaster baru di Nagori Tanjung Hataran semakin mengkhawatirkan setelah adanya penambahan warga yang berstatus pasien positif COVID-19 hasil dari pemeriksaan laboratorium swab. Diawali dari pasangan suami istri, kemudian bertambah menjadi 17 orang, dan kian hari makin bertambah hingga totalnya menjadi 29 orang. Seluruhnya dirawat di Rumah Sakit Umum Rujukan dan di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun. Untuk memutus penyebarannya, petugas medis dari tim gugus tugas Kabupaten Simalungun setiap hari melakukan tracking rapid test di Nagori yang dihuni 300 kepala keluarga, dan terbaru ini ada 13 warga yang hasilnya reaktif rapid test dan masih menunggu hasil dari pemeriksaan swab. Tim gugus tugas juga melakukan penelusuran jejak perjalanan dan mengecek komunikasi seluler dari seluruh pasien yang positif untuk mempermudah dalam pemetaannya. Sekarang di sana kita buat ada dapur umum, kita bekerja sama dengan TNI, Polri, masyarakat di sana. Karena apa? Kita anggap memang di daerah itu semua khususnya di Huta 2 itu, Tanjung Hataran itu sudah kena semua masyarakat yang di situ itu. Kenapa? Setelah kita lakukan semua rapid test, hampir semua sudah kena. Jadi untuk itu sekarang kita isolasi mandiri, dan kita kunci orang keluar masuk dari situ. Kita sekarang ini sedang melakukan penelusuran. Jadi kita lakukan penelusuran jejak perjalanannya, dan saya juga udah cek semua handphone mereka, kemana aja dia komunikasi terakhir, titik terakhirnya. Nanti dari situ kita mulai petakan. Apakah ada rencana kembali melakukan rapid test di wilayah tadi? Kita lakukan rapid test itu dari sekarang sampai sekarang berlangsung terus di kecamatan itu. Dengan penambahan ini, Nagori Tanjung Hataran menjadi daerah kasus positif COVID-19 terbanyak di Kabupaten Simalungun dan harus menjalani isolasi mandiri, dijaga oleh pihak kepolisian, TNI, tim medis, dan Satpol PP. Kebutuhan masyarakat saat diisolasi seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Proyek pembangunan tol di Tanjung Mulia Hilir Medan diduga menyalahi analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Jumat pagi puluhan warga melakukan aksi protes akibat pemasangan paku bumi secara manual di tengah pemukiman penduduk yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak. Hampir 50 warga yang merupakan penduduk setempat melakukan aksi protes terhadap proyek pembangunan tol seksi 1 di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli yang menghubungkan Binjai Belawan dan Tanjung Morawa. Aksi protes yang secara spontan dan membentangkan spanduk bertuliskan rasa kekesalan warga seperti meminta proyek pemasangan paku bumi secara manual dihentikan karena banyak rumah warga yang retak akibat getaran. Selain membuat resah, rumah warga juga sering terjadi banjir apabila hujan turun, karena sudah tidak ada lagi ruang daya resapan air akibat pengerjaan proyek yang diduga menyalahi analisis dampak lingkungan karena memikirkan rumah penduduk. Dampaknya sekarang, orang sudah ketakutan di rumah. Karena terus dia berlanjut pemasangan paku bumi ini secara manual. Apalagi kalau sudah dipasang sekali 3, kita sudah seperti di atas laut. Sudah berapa lama itu, Pak? Saya pikir ada kurang lebih 1 bulan. Apakah orang proyek ada pernah sosialisasi sama warga? Saya pikir sosialisasi
sesuai dengan PP 27 tahun 99 itu tidak pernah. Seharusnya sosialisasi pra konstruksi. Jika tidak ada itikat baik dari pemilik proyek, masyarakat akan melakukan upaya hukum sebab warga telah menyurati pimpinan proyek. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Gagal jamret tas milik pegawai negeri sipil, 2 pejamret babak belur dan nyaris dibakar massa di Jalan Pandu Medan, Sumatera Utara. Kemarahan warga tak terbendung saat aksi 2 jamret inisial I dan FS berhasil digagalkan. Tak ayal, keduanya yang diduga pemain lama ini menjadi bulan-bulanan warga. Tidak putus sampai di situ, warga yang emosi terus berteriak akan membakar keduanya. Kemarahan warga terhenti setelah seorang personil Satsabara Polrestabes Medan yang sedang melakukan patroli meredam amarah warga. Dengan kondisi wajah babak belur dan mengeluarkan darah, keduanya kemudian diboyong dengan mengendarai sepeda motor ke Polsek Medan Kota. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainul Yakin mengatakan, kedua tersangka merampas tas milik seorang wanita bernama Aslin Pakpahan yang merupakan pegawai negeri sipil. Medan Kota berhasil mengamankan pelaku jamret, di mana pelaku jamret tersebut pada saat melakukan aksinya diketahui oleh masyarakat dan diketahui oleh Raimas Satsabara Polrestabes Medan. Jadi kejadian tersebut TKP datang ke TKP dan mengamankan kedua pelaku di Polsek Medan Kota. Siapa bang? Untuk korban sendiri yaitu perempuan bekerja sebagai PNS. Kronologisnya pada saat korban sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian tersangka langsung menarik dompet, di mana dompet tersebut di dalamnya terdapat uang dan handphone. Saat itu korban sedang menunggu angkutan umum di Jalan Pandu Medan. Tanpa disadarinya, dari arah belakang kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas tas miliknya hingga korban terjatuh. Korban berteriak dan terdengar oleh warga yang berada di sekitar lokasi. Keduanya berhasil ditangkap setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, PMK Pelabuhan Batu Selatan gelar rapat koordinasi pembahasan draft peraturan Bupsu terkait tatanan normal baru yang produktif dan aman dari penyebaran COVID-19. Adapun penanganan masyarakat produktif aman dari COVID-19 di Labusel ini harus memenuhi 6 prinsip di antaranya. Penanganan COVID-19 sudah bisa dikendali, tim medis mampu melakukan identifikasi, isolasi, penguncian, hingga melakukan karantina bagi yang terinfeksi. Penerapan protokol kesehatan di lokasi kerja dan mampu mencegah masuknya virus ke daerah. Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung bersyukur dengan diterapkannya Labuhan Batu Selatan menjadi zona hijau COVID-19 dan tanpa meremehkan virus ini. Pihaknya meminta kepada Gupsu untuk memperkenankan dibukanya kembali segala aktivitas yang mampu mendongkrak perekonomian pelaku usaha mikro, seperti pelaku seni dan dekorasi pesta, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah kegiatan membahas draft terkait dengan Pergub Peraturan Gubernur. Pak Gubernur membagi draft ke seluruh kabupaten kota, ya termasuk Kabupaten Labuhan Batu Selatan, untuk dibahas bersama dan memuat apa saja yang tentunya yang harus kita sesuaikan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan terkait dengan COVID-19. Labuhan Batu Selatan sendiri merupakan zona hijau, Pak. Upaya-upaya apa aja kemarin itu yang sudah kita perbuat, Pak? Alhamdulillah dengan Labuhan Batu Selatan, mulai daripada Pak Presiden membuat aturan hingga Ketua Gugus Tugas Pusat sampai Permendagrinya juga, Pak Mendagri sampai dengan Gubernur Kabupaten Labuhan Selatan, kita telah bersama-sama seluruh elemen, mulai daripada seluruh instansi yang ada baik vertikal maupun juga pemerintah Kabupaten Labuhan Selatan hingga ke desa-desa. Terus bagaimana caranya untuk mengantisipasi jangan pernah ada virus corona itu di Labuhan Batu Selatan. Adapun konsep tatanan normal baru yang dibahas yakni diantaranya protokol tatanan normal baru kegiatan ibadah, area pelayanan publik, fasilitas kesehatan, fasilitas hiburan, pusat kreasi, dan balai pertemuan. Ucok Sitorus melaporkan untuk
Eva Rina TV. Pandemi COVID-19 berimbas terhadap pendapatan pedagang di sejumlah pasar pusat perbelanjaan di Kepulauan Nias di Kabupaten Nias Utara karena minat pembeli sangat minim. Selain itu, minimnya minat pembeli juga dipengaruhi karena faktor pendapatan masyarakat anjlok. Sejumlah pedagang 9 bahan pokok di pasar Kelurahan Lahewa mengeluhkan minimnya pembeli karena tidak seperti biasanya sebelum pandemi COVID-19. Padahal pasar Kelurahan Lahewa di Kabupaten Nias Utara merupakan satu-satunya pusat perbelanjaan yang dikerumuni masyarakat setiap hari. Namun beberapa bulan terakhir hingga saat ini terlihat sepi. Meskipun harga kebutuhan pokok masih stabil, akan tetapi menurut warga harga itu sangat jauh tidak sebanding dengan pendapatan keluarga karena anjloknya nilai jual produksi komoditi pertanian di Kepulauan Nias. Metila Telaum Banua selaku pedagang di pasar Kelurahan Lahewa mengakui akhir-akhir ini jumlah pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga. Namun pihaknya tetap bertahan untuk berdagang karena merupakan sumber penghasilan yang digelutinya selama ini. Ya, udah mulai dari harga cabai kita jualnya per kilo 30.000 sekilo. Jadi kalau kita jual bawang merah kalau sekilo 50.000. Jadi untuk sayur-sayur ya harga stabil aja kita. Berarti kita ngambil untungnya sedikit aja dari sini. Pedagang lainnya juga berharap adanya solusi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan terhadap nilai jual para petani yang berakibat pada pendapatan masyarakat, sehingga aktivitas mereka sebagai pedagang dapat kembali normal. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang karyawan Indomaret di Asahan, Sumatera Utara diringkus Satreskrim Polres Asahan setelah membobol berangkas di ruang penyimpanan dan berhasil membawa kabur uang 80 juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya agar tidak dicurigai, tersangka menduplikat kunci dan merusak server kamera pengawas. Inilah tersangka WR 25 tahun, seorang karyawan Indomaret di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, yang hanya bisa tertunduk malu setelah perbuatan jahatnya berhasil dibongkar Satreskrim Polres Asahan. Tersangka ditangkap petugas atas hasil penyelidikan kasus pencurian dengan pembobolan berangkas uang milik perusahaan. Tersangka tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya karena telah membawa kabur uang sebesar 80 juta rupiah bersama rekannya yang masih dalam pengejaran kepolisian. Tidak hanya itu, karena menguasai lokasi untuk melancarkan aksinya, ia menduplikat kunci berangkas dan merusak server kamera pengawas CCTV. Tersangka mengaku nekat melakukan pencurian dengan dalih untuk membayar hutang dan untuk berfoya-foya. Udah berapa lama di Indomaret? Sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya? Itu uang itu 80 juta itu untuk apa? Ya, habis gitu-gitu ya kalau. Gitu ya? Untuk apa? Bagi dua atau sama kau makan sendiri? Bagi dua. Beraksinya malam atau siang? Pagi. Pagi ya? Dan jam kerja itu? Jam setengah 5 pagi. Setengah 5 pagi. Ini pelaku, ini ada 2 orang. Ya. Awalnya pelaku W ini ditelepon oleh pelaku A. Pelaku A ini akan meminjam uang kepada pelaku W. Ini jam 11, jam setengah 12 malam. Kemudian pelaku W ini mengajak ketemuan sama dengan pelaku A yang saat ini masih DPO. Ya, pelaku A ini masih DPO. Nah, kemudian ketemulah jam setengah 4 pagi di lokasi Indomaret Jalan Cokro Aminoto. Ya, kedua pelaku ini masing-masing sudah masuk unsur di pasal 363 KUHP. Ya, karena ada konspirasi, ada pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian di malam hari.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 3 bulan membuat pengusaha usaha mikro kecil menengah atau UMKM terus terpuruk. Ribuan UMKM di Sumut terpaksa harus gulung tikar. Dampak COVID-19 mengantam dunia usaha, salah satunya usaha mikro kecil menengah. Data Asosiasi UMKM Sumatera Utara dari 2 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara, 70%-nya terpaksa harus gulung tikar karena himbauan stay at home dan sepinya pembeli. Salah satu pelaku usaha UMKM Suhendra yang sudah bertahun-tahun memproduksi opak dari singkong yang berada di Jalan Tuntungan 2 Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, terpaksa harus menyetok opaknya lebih lama di gudang. Pasalnya sejumlah kota tujuan pemasaran opaknya terkena peraturan PSBB. Hal ini membuat penghasilannya berkurang drastis hingga 50%. Suhendra mengatakan, usaha produksi opaknya pun harus terus berjalan, mengingat 25 orang anggota karyawan masih membutuhkan pekerjaan. Ya, lumayan bagus sih Pak, karena sebelum COVID itu permintaannya setiap minggu kita pengiriman sampai 30-40 ton itu dalam 1 bulan. Setiap minggu 1 truk berangkat ke Lampung, ke Jawa, Jawa Tengah, ke Padang, Sumatera Barat. Tapi setelah COVID ini ya mereka sendiri kan membatasi aktivitas, jadi dengan PSBB entah macam-macamnya itu ya berdampak dengan pedagang tidak mengorder barang kita, ya otomatis kita agak tersendat lah produksi. Menghadapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumut Ujiana Sianturi meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM. Ini pemerintah baru memperlakukan new normal, jadi harapan kita selaku dari Asosiasi UMKM Sumatera Utara supaya pemerintah itu lebih memperhatikan lagi UMKM, khususnya yang ada di Sumatera Utara ini, karena memang benar-benar terpuruk, hampir 70% gulung tikar. Pemerintah diharapkan harus mencari jalan keluar agar pelaku UMKM bisa bertahan dan semakin berkembang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang anggota Brimob Polda Sumatera Utara menjadi korban pembegalan oleh 2 pelaku begal. Selain merampas sepeda motor, pelaku juga menikam dada korban hingga kritis. Kedua pelaku berinisial AG dan PAS kini sudah berhasil ditangkap tim gabungan Brimob Polda Sumut dan Polsek Deli Tua. AG yang diduga sebagai pelaku penusukan korban inisial BH terpaksa ditembak petugas di bagian kaki kanannya karena berusaha melukai petugas yang ingin melakukan penangkapan dengan senjata tajam. Awalnya petugas meringkus tersangka PAS di persembunyiannya di perladangan sawit di Jalan Bunga Rinte, Medan Tuntungan. Dari keterangan PAS, petugas mengetahui persembunyiannya AG yang diduga sebagai pelaku penusukan korban hanya berjarak 2 km. Salah seorang tersangka mengakui telah melakukan perampasan sepeda motor milik anggota Brimob Polda Sumut. Korban ditikam oleh rekannya dengan menggunakan senjata tajam jenis keris warna kuning emas. Terus apa yang kau lihat yang dilakukan dia di situ? Mana? Tikam apa itu Pak? Tikamnya? Tikamnya? Apanya ditikam? Dadanya? Pakai apa? Pakai apa? Pisau apa namanya? Hah? Berbentuk apa dia? Berbentuk apa? Kuning.
Kuningan, keris, tubuh lada. Kanit Reskrim Ibtu Immanuel Ginting mengatakan, kedua pelaku melakukan aksinya saat korban yang mengendarai sepeda motor terjatuh saat menghindari lubang berair di Jalan Setiabudi Ujung, Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis subuh. Anggota BRIMOB tersebut melintas di jalan raya, tiba-tiba terjatuh karena menabrak atau melewati lubang yang tergenang air. Bersamaan dengan itu, korban terjatuh, pelaku langsung mengambil sepeda motor milik korban. Korban berkata, itu sepeda motor saya dan saya anggota BRIMOB. Namun pelaku tidak mengindahkan dan langsung menusukkan satu bilah pisau ke dada korban. Selain menyita sepeda motor hasil rampasan, dari kedua tersangka petugas juga menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku melukai korban. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.